Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di rumahnya di Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Korban diduga tewas dibunuh karena tubuhnya penuh luka bekas penganiayaan. Setelah disemayamkan di rumah duka, jasad Karmiati, ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di rumahnya langsung dimakamkan di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Menurut salah satu keluarga, korban sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Bogor bersama suami dan kedua anaknya. Korban terakhir kali pulang kampung sebulan lalu seorang diri, tanpa menunjukkan kejanggalan kondisi rumah tangganya. Sebelumnya warga kampung Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang ibu rumah tangga di dalam rumah. Korban tewas mengenaskan dengan tubuh penuh luka penganiayaan. Kedua anak korban histeris melihat ibu mereka tewas mengenaskan. Kedua anak korban curiga ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri karena sang ayah tidak ada di lokasi. Kejurikan anak korban didasari seringnya korban dan suami cekcok soal rumah tangga. Pagi pokoknya jam 5:30 saya udah datang ke sini. Rumah dalam keadaan kunci semua, lampu mati semua. Kirain saya ada orang, soalnya apa namanya, motor, terus sendal ada semua, nggak ada yang nggak ada. Nah, yang dilihat pas dilihat itu kondisi seperti apa? Saya pokoknya masuk jam 7 bongkar. Nah itu pelaku sendiri masih ada nggak di dalam? Udah nggak ada. Hubungan korban dan pelaku masih kita dalamin karena kita sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan mendalam, nanti hasilnya akan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Berapa orang saksi dan yang terdekat? Untuk saat ini kita sudah memeriksa kurang lebih 3 orang saksi dan kemungkinan akan terus bertambah dan kita dalami. Naik satu. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, kayu, serta tabung gas 3 kg dengan bercak darah. Polisi hingga kini masih mencari suami korban. Seorang pimpinan sebuah pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur dianiaya santrinya dengan senjata tajam. Pelaku mengaku mendapatkan bisikan goib saat melakukan penganiayaan. Polisi menangkap D, 34 tahun, seorang santri yang menyerang ketua MUI Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Afandi Musyafa, yang juga pengasuh pondok pesantren Al-Hidayah. D ditangkap di kawasan Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, atau sekitar 40 km dari lokasi pondok Al-Hidayah. Dari pengakuannya kepada polisi, pelaku nekat menyerang pengasuh pondok pesantren karena mendapat bisikan gaib. Namun pelaku diduga telah mempersiapkan sebilah pisau untuk menganiaya korban. Obat, akhirnya sama Pak Kiai dibuatkan obat, itu dikasih air, minum saat itu. Ternyata masih belum sembuh, terus belum tahu awalnya kayak apa, terus tahu-tahu pelaku melakukan penyerangan terhadap Pak Kiai. Menurut pengakuan saksi, diduga motif penyerangan terhadap korban karena pelaku tidak terima ditegur karena duduk di sekitar lokasi Pondok Putri. Di lingkungan santri atau lingkungan asrama putri, demikian. Untuk kejiwaan pelaku gimana? Sampai saat ini kejiwaan pelaku normal dan sehat. Kini korban Afandi Musyafa yang mengalami luka bacok pada bagian tubuhnya masih menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Al-Huda Gentang, Banyuwangi dalam kondisi membaik. Sebelumnya Ketua MUI yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Kiai Haji Afandi Musyafa, diserang seorang santri. Akibat penyerangan, korban mengalami luka tusuk di pinggang dan luka di bagian dagu. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Al-Huda Gentang untuk menjalani perawatan. Pelaku pembunuhan bos toko kasur di Nganjuk, Jawa Timur ditangkap. Lantaran sakit hati dan gaji tak kunjung dibayar, pelaku yang merupakan sopir korban tega membunuh bosnya. Pria berusia 28 tahun ini diperiksa intensif oleh petugas Satreskrim Polres Nganjuk. Diduga telah membunuh bosnya. MYS ditangkap di rumahnya di Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk. MYS merupakan sopir korban tega mengakhiri hidup bosnya.
Pelaku sakit hati lantaran sering dimarahi dan gajinya tak dibayar korban. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam di tempat persewaan garasi mobil. Usai membunuh, pelaku mencuri harta korban diantaranya laptop, ponsel, dan uang tunai 6 juta rupiah. Mobil pick-up korban pun dibawa kabur dan dijual kepada seorang penadah di Blitar seharga 14 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara. Yaitu adanya rasa sakit hati, ingin balas dendam karena perlakuan dari korban yang kurang kooperatif lah ya, atau sering memarah-marahi korban, kemudian sering menyuruh korban bekerja sampai larut malam, kemudian bahkan ada beberapa kewajiban korban seperti membayar gaji dan sejenisnya itu tidak dipenuhi oleh korban, sehingga korban pelaku merasa sakit hati. Warga sekitar Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk gempar dengan tewasnya seorang pria. Korban bernama Bobby Yong diketahui sebagai pemilik toko kasur di Nganjuk. Jasad korban ditemukan di tempat persewaan garasi mobil. Korban dibunuh pelaku di tempat persewaan garasi mobil. Sebelum kejadian, pelaku dan korban memarkirkan kendaraan di garasi ini. Saat itulah korban membunuh dengan senjata tajam yang dibeli secara online. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Calon pengantin pria di Ogan Ilir, Sumatera Selatan meregang nyawa di tangan tetangganya. Bapak korban juga terluka sabetan senjata tajam. Sebelum terjadi pembunuhan, kedua belah pihak terlibat cekcok. Calon pengantin warga desa Harimau Tandang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini meregang nyawa jelang hari pernikahannya. Ironisnya, Hajrat 22 tahun tewas di tangan tetangganya. Bapak korban Dermawan juga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Konflik antar tetangga ini baru diketahui warga sekitar saat mendengar teriakan minta tolong korban sebelum tewas. Diduga antar Hajrat dan bapaknya sempat terlibat cekcok dengan Solah sebelum terjadi penganiayaan. Namun motif perseteruan belum diketahui. Dalam perkelahian, Solah juga mengalami luka senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit. Masyarakat yang menemukan korban, karena korban itu setelah dilihat sudah meninggal. Jadi korban itu ada 2 ditemukan warga tersebut. Kalau motifnya luka-luka atau sudah? Ada yang meninggal, 1 lagi dibawa ke rumah sakit. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan keluarga kedua pihak sambil menunggu kondisi Dermawan dan Solah pulih untuk dimintai keterangan. Di Medan, Sumatera Utara, hanya karena hampir bersenggolan saat berkendara, sepasang suami istri babak belur dianiaya tetangga. Pelaku marah saat korban mengklakson saat hendak keluarkan mobil dari rumah. Pasangan suami istri Darwin Tanadi dan Agustina, warga Komplek Ivori lingkungan 3 Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara ini mengalami luka serius di kepala dan tangannya usai dianiaya tetangganya sendiri. Penganiayaan berawal saat korban mengendari mobil, mengklakson mobil pelaku yang hendak keluar dari halaman rumah. Pelaku yang tidak terima terlibat cekcok dan berakhir penganiayaan. Bahkan istri korban yang mencoba melerai ikut dianiaya pelaku hingga mengalami luka berat. Masalah permasalahan orang itu cicok-cicok kita kan nggak tahu. Terakhir sampai kejadian sampai masuk rumah sakit. Inilah baru ini hari kasih tahu sama aku. Tapi ini benar warga kita, Pak? Betul, dua-dua warga. Kita ya. Orang sebelah-sebelah rumah, bukan jauh. Kuasa hukum korban mengatakan kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap pelaku diproses secara hukum. Klien kami keluar, tidak sengaja hampir bertabrakan dengan mobil yang diduga menganiaya klien kami, sehingga terjadi sedikit cekcok. Namun kemudian klien kami mendapat penganiayaan, dipukul pada bagian kepala, membabi buta. Karena luka serius yang dialami, kedua korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Royal Prima Medan Marelan. Dituduh jambret, seorang pria tewas dianiaya 8 orang. Realitas segera kembali sesaat lagi.